Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Apa kabar semuanya, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke bab yang ketiga, yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan alam. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita dahului dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa dan siswi sekalian, materi tentang menjaga kelestarian alam ini, yang pertama akan kita bahas adalah hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan alam. Nah, di antara hadis-hadis ini ada beberapa hadis yang diriwayatkan, ada di antaranya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu tentang ihya al-mawat atau menghidupkan bumi yang mati, ya. Bunyi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini adalah man ahya ardon mayyitatan fahiyalah. Ini perlu nanti kita dihafal ya tentang hadis ini. Man ahya ardon mayyitatan fahiyalah. Rawahul At-Tirmizi. Jadi diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Man ahya ardon mayyitatan fahiyalah. Artinya, man, barang siapa, ahya, menghidupkan, ardon, bumi, mayyitatan, yang mati, fahiya, maka baginya, lahu, bumi itu. Man ahya ardon, mayyitatan, fahiyalah. Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Jadi, itu terjemahannya ya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang hadis. Menghidupkan tanah yang mati dalam ajaran Islam itu disebut ihya al-mawat. Nah, objek dari ihya al-mawat ini adalah tanah yang benar-benar mati dan bukan tanah yang lain. Dalam riwayat hadis At-Tirmizi tadi ya, menjelaskan tentang keutamaan orang yang menghidupkan tanah yang mati atau orang yang menghidupkan bumi yang mati. Nah, penjelasan mengenai definisi atau pengertian tentang ihya al-mawat itu ada beberapa pendapat para ulama ya. Di antaranya pertama ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ihya al-mawat itu islahul ardi la yamlikuha wa la yanfa'u biha ahadun wa ta'biru zar'uha la taqta'ul ma'u anha minal amir. Yaitu penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari permukiman. Jadi menurut ulama Hanafiyah ini yang dimaksud dengan menghidupkan tanah yang mati itu adalah penggarapan lahan yang belum dimiliki dan belum digarap oleh orang lain karena tidak adanya irigasi. Irigasi itu adalah pengairan ya, pengairan serta lokasi tanahnya itu jauh dari permukiman atau jauh dari tempat tinggalnya orang-orang ya, atau kalau dalam bahasa kita itu jauh dari perkampungan. Itu menurut ulama Hanafiyah. Kemudian yang kedua itu ada menurut ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ihya al-mawat itu adalah masal lima an ihtisosu bi ahya ay bisa babin ahya'uhu bi syai'in au bisa babin kaunihi harimun imaratun kamuhtatibin au mar'i li biladi. Tanah atau lahan yang selamat dari pengelolaan sebab mengelola lahan itu dengan sesuatu atau sebab adanya penghalang untuk mengelola lahan tersebut.
Jadi kalau menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan ihya al-mawat atau menghidupkan tanah yang mati itu adalah mengerjakan atau menggarap lahan yang lahan itu tidak tergarap atau tidak terolah oleh orang-orang yang mengelola. Orang-orang yang mengolah atau yang mengelola lahan tersebut karena sebab mereka menggunakan alat. Mungkin alatnya tidak mampu menjangkau tempat seperti itu ya. Misalnya tanah itu mengolah lahan itu menggunakan traktor, tetapi tanahnya itu mengandung bebatuan sehingga traktor tidak mampu untuk mengelolanya. Maka tanah yang mati itu ketika kita bisa mengelolanya, maka kita termasuk yang menghidupkan tanah yang mati. Jadi menurut ulama Malikiyah itu yang dimaksud dengan ihya al-mawat itu adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada ulama Syafi'iyah. Jika ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ihya al-mawat itu adalah islahul ardi malam yakunu amiron wala hariman li'amiri qaribun minal amir au ba'din. Penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain dan lahan itu jauh dari permukiman maupun dekat. Jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah ini yang dimaksud dengan ihya al-mawat itu adalah penggarapan tanah atau penggarapan lahan yang tanah atau lahan tersebut belum digarap oleh orang lain, baik lahan itu jauh dari permukiman maupun dekat dengan permukiman. Jadi walaupun dekat itu diperbolehkan, asalkan tanah itu belum ada yang memiliki dan tanah itu tidak dalam kondisi yang sebenarnya seharusnya ya, atau tanah itu tidak digarap, dibiarkan menjadi tanah kosong ya. Kemudian yang keempat itu ada ulama Hambaliyah ya. Ulama Hambaliyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ihya al-mawat itu adalah al-ardul lati laisa laha malikun wala biha ma'un wala imaratun wala yanfa'u biha. Yaitu lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada airnya atau maksudnya gersang gitu ya, tidak berair. Kemudian tidak dikelola serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi yang dimaksud oleh ulama Hambaliyah ini ya, ihya al-mawat atau menghidupkan tanah yang mati itu adalah menggarap lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya. Selain tidak ada pemiliknya, juga tanahnya itu tidak ada airnya atau tanahnya itu gersang. Kemudian tanah itu tidak dikelola oleh siapapun, serta tanah itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ketika kita yang mengelola, kita memanfaatkan, kita yang mengolah lahan itu menjadi produktivitas ya, maka menurut ulama Hambaliyah kita tergolong orang yang menghidupkan tanah yang mati atau bumi yang mati. Nah, dari semua pengertian para ulama tadi ya, maka dapat kita ambil pengertian yang dimaksud dengan ihya al-mawat adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif ya, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadikan sebab seseorang memiliki sebidang tanah ketika tanah itu kosong, belum diolah dan tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak dimiliki oleh seseorang ya. Jadi ketika kita mengerjakan atau mengolah lahan kosong, maka kita berhak atas tanah itu. Jadi yang dimaksud dengan man ahya ardan majitatan fahiyalah tadi ya, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu akan menjadi milik kita atau bumi itu bagi kita. Di dalam Al-Quran, ihya al-mawat ini dijelaskan hanya secara umum saja, jadi tidak dijelaskan secara rinci. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran, tetapi penjelasannya hanya secara umum, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 atau
Quran surah 62 ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Nah, ayat ini memerintahkan kepada setiap muslim untuk bertebaran di atas bumi Allah, artinya adalah untuk mencari penghidupan atau mencari kehidupan dunia setelah mereka menunaikan sholat. Maksud dari ungkapan bertebaran di atas muka bumi adalah berusaha sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing untuk menghidupi baik itu dirinya sendiri maupun menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungan orang tersebut, ya. Jadi yang maksud bertebaran di muka bumi ini adalah berusaha mencari penghidupan untuk menghidupi dirinya maupun menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah, kemudian dalam pengertian kaitannya dengan ihya al-mawat ini, seorang petani hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan pertanian dengan bercocok tanam di lahannya. Nah, dalam hal ini menghidupkan lahan yang kosong sangat dianjurkan dalam Islam, karena menghidupkan lahan-lahan tidur itu menghidupkan lahan tidur itu menjadikan produktivitas masyarakat semakin meningkat. Nah, secara isyarah An-Nas ayat ini menganjurkan untuk menghidupkan lahan-lahan yang kosong. Jadi Al-Quran atau Islam ini mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk menghidupkan lahan-lahan yang kosong, lahan yang tidak ada tanamannya, atau lahan yang mempunyai tanaman-tanaman yang tidak mempunyai manfaat, agar ditanami dengan tanaman-tanaman yang lebih bermanfaat, yaitu dengan tanaman-tanaman pertanian, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan lebih produktif dibandingkan dengan dibiarkan tanah itu kosong tanpa tanaman pertanian yang tumbuh itu hanya rumput, ilalang dan sebagainya. Jadi tidak semua lahan kosong itu boleh dijadikan objek ihya al-mawat. Kalau menurut Ibnu Qudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah lahan yang belum ada pemiliknya, maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang-orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam atau hakim. Jadi yang pertama itu adalah lahan kosong yang tidak ada pemiliknya. Jadi kalau tidak ada pemiliknya, barang siapa yang menghidupkan tanah itu, maka tanah itu menjadi punya orang yang mengerjakannya kalau tidak ada pemiliknya, ya. Kedua, tanah itu ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya. Jadi sebenarnya ada yang memiliki lahan itu, tetapi lahan itu tidak tahu siapa yang memilikinya, ya. Tidak tahu siapa yang memilikinya, tidak jelas siapa yang memilikinya, apakah orang tersebut itu masih ada atau sudah tidak ada, apakah masih hidup atau sudah meninggal, kita tidak tahu. Maka lahan yang seperti itu boleh dikerjakan, boleh dimanfaatkan, ya, dihidupkan, dihidupkan buminya yang mati tersebut, karena dibiarkan kosong sementara pemiliknya tidak jelas kemana orangnya, atau apakah masih hidup atau mungkin orangnya sudah meninggal. Jadi jika dibiarkan kan sayang, oleh karenanya boleh dimanfaatkan untuk lahan pertanian, hidupkan bumi yang mati. Jadi untuk pertemuan kita kali ini yaitu kita cukup bahas satu hadis dulu. Jadi untuk hadis yang berikutnya, hadis kedua dan ketiga kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Kita tutup materi kita dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.